Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nindes Ayu Nurfitri dari mahasiswa Program Studi Nurse di Surya Global Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan terkait gangguan jiwa, di mana temanya yaitu peran keluarga terhadap kepatuhan minum obat pasien. Di sini tujuannya supaya keluarga dapat memahami pentingnya minum obat, tujuan, manfaat, serta hal-hal yang dapat dihindari apabila pasien tidak mengkonsumsi obat secara teratur. Kira-kira waktu yang saya butuhkan 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, sebelum kita mulai kegiatannya, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, apakah Ibu paham apakah yang dimaksud dengan gangguan jiwa? Baiklah, seperti yang dijelaskan Ibu tadi, gangguan jiwa atau gangguan mental itu adalah gangguan yang dapat mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan perilaku seseorang. Jadi, seperti yang kita tahu, keluarga adalah orang-orang yang dekat dengan kita dan merupakan perawat utama bagi pasien. Keluarga juga berperan dalam memberikan perawatan pada pasien seperti memotivasi, lalu mengontrol dalam mengkonsumsi obat secara teratur. Jadi, kenapa penderita gangguan jiwa harus teratur minum obat? Yang pertama itu karena penderita umumnya merasa tidak memiliki masalah atau sakit. Jadi, gangguan jiwa itu pasiennya tidak merasa sakit dan mereka merasa tidak perlu mengkonsumsi obat secara teratur. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk memacu dan menghambat fungsi mental yang terganggu. Jadi, fungsi dari obat itu untuk menghambat fungsi mental yang terganggu. Yang ketiga, memperbaiki kondisi penderita. Jadi, apabila si penderita ini mengkonsumsi obat secara teratur, maka kondisinya akan semakin membaik dan membaik. Lalu, penderita gangguan jiwa sering tidak teratur minum obat itu kenapa? Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, karena penderita gangguan jiwa merasa dirinya tidak sakit. Yang kedua, merasa bosan dan pengobatan karena membutuhkan waktu yang lama. Jadi yang seperti kita tahu, minum obat itu harus secara teratur dan membutuhkan waktu yang lama agar pengobatannya dapat secara maksimal dalam bekerja. Yang ketiga, adanya efek samping dari pengobatan. Apabila kita tidak menjelaskan kepada si penderita apa saja efek samping dari pengobatan tersebut, maka penderita akan merasa tidak nyaman apabila mengkonsumsi obat tersebut. Lalu, lupa minum obat. Nah, ini yang sering dilakukan oleh penderita, lupa minum obat. Lalu, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Jadi, keluarga berperan penting dalam pematuhan minum obat terhadap pasien gangguan jiwa. Lalu yang terakhir, sikap negatif terhadap pengobatan. Jadi pasien ini atau keluarga lebih memilih pengobatan tradisional atau pengobatan herbal, padahal itu belum tentu efektif dalam memberikan pengobatan pada gangguan jiwa tersebut. Lalu hal-hal yang dapat terjadi apabila pasien tidak mengkonsumsi obat secara teratur itu yang pertama, dapat menimbulkan kekambuhan. Jadi, apabila pasien atau si penderita ini tidak rajin mengkonsumsi minum obat, maka akan terjadinya sering munculnya kekambuhan pada klien atau si penderita. Dan lebih parahnya itu dapat menjadi penyakit kronis atau tidak dapat disembuhkan apabila pasien tidak teratur dalam minum obat. Lalu juga
sering terjadi kekambuhan pada pasien, dan dapat menyebabkan penyakitnya menjadi sangat parah atau memperparah keadaan dari pasien tersebut. Lalu selain faktor obat, ada hal-hal yang dapat menyebabkan kekambuhan pada si penderita gangguan jiwa. Yang pertama itu dari penderitanya yang motivasi klien untuk sembuh. Jadi motivasi ini dapat mempengaruhi kesembuhan dari si pasien tersebut. Yang kedua ini adalah masalah yang dihadapi. Jadi sifat masalahnya itu seperti apa, asalnya, waktu, dan jumlah dari masalah yang diterima oleh si penderita. Yang ketiga, tipe kepribadian penderita. Jadi tipenya itu ada dua, tipe tertutup dan tipe terbuka. Apabila pasien tipenya lebih terbuka, ini akan meningkatkan kesembuhan dari penderita gangguan jiwa. Lalu motivasi klien yang seperti saya jelaskan tadi, dan yang terakhir itu kepatuhan minum obat. Dari faktor keluarga dan lingkungan, yang pertama itu penolakan terhadap penderita gangguan jiwa. Jadi seperti yang kita lihat ya, gangguan jiwa itu sering dikucilkan, diejek, dan tidak diterima di masyarakat. Itu merupakan faktor yang dapat menyebabkan lamanya proses penyembuhan dari gangguan jiwa tersebut. Yang kedua, komunikasi tidak terbuka, tidak melibatkan penderita dalam pergaulan. Seperti yang dijelaskan tadi, apabila masyarakat tidak melibatkan si penderita gangguan jiwa ini dalam berkomunikasi, maka komunikasi dari penderita gangguan jiwa ini akan menurun dan akan menyebabkan tipe kepribadian tertutup. Lalu kurang atau tidak memberikan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan penderita. Jadi kita harus memberikan jadwal aktivitas yang secara teratur dan memberikan pujian positif terhadap penderita apabila penderita tersebut melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal. Lalu yang terakhir, kurang pengetahuan keluarga tentang pola perilaku penderita dan penanganannya, serta pengawasan minum obat. Ini adalah faktor yang sangat penting karena obat itu akan memproses kesembuhan dari si penderita tersebut. Lalu apa saja hal yang harus kita lakukan apabila si penderita gangguan jiwa ini menolak untuk minum obat? Yang pertama itu kita harus membuat kesepakatan atau persetujuan pasien, jam berapa saja, kapan dia harus mengkonsumsi obat. Jadi kita harus memberikan jadwal jam berapa dia harus mengkonsumsi obat. Yang kedua, jelaskan manfaat dari obat tersebut. Jadi kita harus menjelaskan terlebih dahulu manfaat obat yang dikonsumsi ini untuk meringankan penyakit apa, dan kita harus menjelaskan juga bagaimana apa efek dari apabila obat tersebut tidak diminum. Lalu kita dapat mengkonsultasikan kepada dokter apa saja pilihan obat yang harus diminum untuk si penderita. Lalu berikan pujian positif kepada si penderita apabila si penderita sudah mengonsumsi obat secara teratur atau sesuai dengan jadwal. Lalu yang terakhir, libatkan anggota keluarga untuk mengawasi penderita minum obat. Jadi ini yang paling utama, keluarga harus memastikan obat itu benar-benar diminum oleh si penderita. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa gejala atau tanda apabila seseorang mengalami kekambuhan gangguan jiwa. Yang pertama itu menjadi ragu-ragu dan serba takut. Yang kedua, tidak nafsu makan. Yang ketiga, sukar berkonsentrasi atau tidak bisa berkonsentrasi. Lalu sulit untuk tidur atau istirahat, depresi, tidak ada minat, malas-malasan seperti itu, dan menarik diri atau menutup diri.
Lalu manfaat dari mengkonsumsi obat secara teratur sendiri, yang pertama itu ada membantu penderita atau gangguan jiwa dalam memenuhi kebutuhan istirahatnya. Jadi si penderita tersebut dapat istirahat atau tidur dengan nyaman. Yang kedua itu mengendalikan emosi dari penderita tersebut. Lalu mengendalikan perilaku dari si penderita tersebut. Jadi obat itu akan bekerja apabila diminum secara teratur, mengendalikan emosi, perilaku, dan dapat membantu proses berpikir. Jadi si penderita gangguan jiwa dapat berkonsentrasi dengan baik dan benar. Seperti itu. Baik Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tadi saya sudah menjelaskan beberapa hal ya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah paham terkait dengan apa itu gangguan jiwa? Lalu efek samping atau efek yang dapat ditimbulkan apabila penderita gangguan jiwa tidak mengkonsumsi obat secara teratur? Lalu apa manfaat dan tujuan dari mengkonsumsi obat secara teratur? Baik Bu, ya bagus Bu ya, sudah menjelaskan tadi apa yang saya tanyakan, dan Ibu sudah baik sekali telah mendengarkan dan memperhatikan penyuluhan atau penjelasan dari saya terkait dengan keteraturan minum obat dan peran keluarga. Tadi saya sudah menjelaskan peran keluarga ya Bu ya, sangat penting bagi keluarga untuk memperhatikan atau mengontrol pasien dengan gangguan jiwa ini untuk minum obat. Ya. Baik. Sekian dari penyuluhan dari saya. Apabila saya ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.